Indonesia punya banyak pahlawan wanita hebat turut memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan negeri ini di masa penjajahan. Nama mereka mungkin kerap kita dengar, tapi siapa mereka? Kita barangkali kurang kenal. Ketika diminta menyebut nama pahlawan wanita di Indonesia, siapa yang langsung terbesit di benak? Mungkin Kartini atau Cuknyadi. Namun, ada banyak nama pahlawan lain dengan kisah yang juga menggugah. Berikut, inilah 5 di antaranya pahlawan nasional wanita Indonesia. Yang pertama, ada Nyi Agen Serang asal Jawa Tengah. Ahli strategi perang yang bernama lengkap Raden Ajeng Kustia Wilaningsi Retnoidi ini lahir di Serang, Purwodadi pada tahun 1752 ketika usianya parubaya. Pada awal abad ke-19, Belanda pun menyerang tanah Jawa dan banyak merampas tanah rakyat. Dan inilah pemicu perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Dalam perang itu, Nyi Agen Serang berkontribusi untuk berjuang, selain turut mengatur strategi perang, antara lain dengan mengangkat Pangeran Diponegoro sebagai penasehat dalam siasat perang. Ia juga terlibat memimpin pasukannya dalam perang gerilya di desa Beku. Usianya kala itu 73 tahun. Nyi Agen Serang terus berjuang sampai sisa terakhir tenaganya. Namun, karena fisik terus melemah, ia kemudian undur diri dari medan pertempuran. Dan ia pun wafat pada umur 76 tahun lantaran dia sakit. Yang kedua ada Martha Christina Tiahahu asal Maluku. Martha adalah pejuang yang gigih mempertahankan kedaulatan bangsa dengan berperang melawan penjajah. Putri dari Kapitan Paulus Tiahahu ini sejak kecil sudah kerap ikut ayahnya dalam rapat pembentukan kubu pertahanan. Instingnya untuk memperjuangkan pun kian lama kian tertempa. Catatan perjuangan mereka, wanita kelahiran 4 Januari 1800 ini antara lain memimpin pejuang wanita dalam misi perebutan wilayah Belanda di desa Ouu, Pulau Sangapura. Posisi Indonesia sempat menguat dengan terbunuhnya seorang pemimpin perang Belanda di tangan Martha. Namun, setelah itu serangan penjajah kian gencar dan ayah Martha ditangkap. Martha juga dihukum dan hendak diasingkan ke Pulau Jawa. Dalam perjalanan menuju Jawa pada Januari 1818 itu, ia pun wafat oleh penjajah, jasadnya pun dibuang ke lautan. Dan yang ketiga ada Raden Dewi Sartika asal Jawa Barat. Kiprah Raden Dewi Sartika paling menonjol di bidang pendidikan. Perempuan kelahiran Bandung 1884 ini sejak belia telah mengajari para perempuan di kotanya untuk membaca, menulis, memasak, dan menjahit. Ia kaya menyadari betapa penting bagi perempuan untuk menjadi terdidik. Pada 16 Juli 1904, istri Raden Kaduruan Aga Suryanata ini mendirikan sekolah istri atau sekolah perempuan. Sempat menjadi sekolah keutamaan istri dan akhirnya menjadi sekolah Raden Dewi. Di sekolah yang didirikannya, selain dididik menjadi ibu rumah tangga, ia terampil dan para perempuan juga dilatih untuk mandiri. Dewi Sartika pun menjadi tokoh pendidikan yang cukup dikenal. Pada 16 Januari 1939, pemerintahan Hindia Belanda memberikan bintang jasa kepadanya atas upayanya memajukan kaum perempuan. Dan yang keempat ada Maria Walanda Maramis asal Sulawesi Utara. Maria Walanda Maramis yang berasal dari Tanah Minahasa adalah sosok yang progresif. Perempuan kelahiran 1 Desember 1872 ini memperjuangkan pentingnya edukasi untuk perempuan dan mengkritik tradisi atau aturan adat yang tidak memerdekakan perempuan.
Perjuangannya itu dia jawatakan dengan mendirikan perkumpulan perempuan yang diberi nama Percintaan Ibu kepada Anak Temurunnya, yang disingkat PIKAT. Perkumpulan yang sekaligus sekolah ini memberikan pendidikan antara lain tentang kerumah tanggaan, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan bahasa Belanda. Tak hanya ini, di Minahasa, jejaring sekolah ini lantas meluas ke Gorontalo, Poso, Donggala, Makassar, bahkan Pulau Jawa dan Kalimantan. Rasa nasionalisme Maria yang besar juga terungkap dari anjurannya kepada teman-temannya untuk sebisa mungkin menggunakan bahasa Melayu ketika berpidato atau bercakap-cakap dengan orang asing. Sebagai bentuk diplomasi, Maria juga selalu mengenakan pakaian daerah, kain dan kebaya putih. Ia juga berperan besar dalam bidang politik. Kiprahnya antara lain menyangkut proyek kresek, hak pilih dan dipilih bagi perempuan. Ia menulis banyak artikel tentang ini yang dimuat di koran setempat. Usahanya membuahkan hasil. Pada tahun 1921, datang keputusan dari Batavia yang memperbolehkan perempuan membeli suara dalam pemilihan anggota Minahasa Red. Hasil perjuangannya bahkan terus terasa hingga setelah ia berpulang pada tahun 1924. Pada 1930-an, perempuan diberi kesempatan untuk duduk dalam Royal Raden atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan yang kelima atau yang terakhir ada Rasuna Said asal Sumatera Barat. Karakter yang vokal dan tak kenal takut sangat menonjol pada Haja Rangkayo Rasuna Said. Ia lahir pada 14 September 1910 di Minanjau, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Rasuna Said aktif di Serikat Rakyat, organisasi yang kemudian menjadi anggota Persatuan Muslim Indonesia. Rasuna kerap menyerukan kritik-kritik tajam terhadap Belanda. Karena hal itu, Belanda memenjarakannya pada tahun 1932. Ia juga tercatat sebagai perempuan pertama yang mendapat hukuman Spikderich, hukuman dari pemerintah Belanda untuk mereka yang berbicara menentang Belanda. Rasuna mengalami langsung masa-masa perjuangan menjelang kemerdekaan Indonesia. Sampai setelah Indonesia merdeka pun, Rasuna masih memberikan sumbangsinya. Ia aktif di Badan Penerangan Pemuda Indonesia, Komite Nasional Indonesia. Setelahnya, ia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat DPR RIS. Lantas menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung setelah Dekret Presiden kelima Juli 1959. Nah, itulah tadi beberapa pahlawan perempuan Indonesia yang pada mereka kita patut berterima kasih. Semoga kita kian kenal dengan kisah perjuangan mereka. Terima kasih.